Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami dengan aku Putri Indah Lestari dan rekan aku Alfian Nurfadila. dalam podcast ngobrol santai tentang sistem pengendalian manajemen. Nah, Mbak Alfia, minggu ini pada pertemuan kali ini kita udah sampai di bab 13 nih Mbak Alfia. Kita sudah sampai sedikit lagi di penghujung bab ya Mbak Alfia. Iya, Mbak Nah, Indah. di bab 13 ini, Mbak Alfia, kita membahas mengenai pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi, Mbak Alfia. Atau pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi itu artinya berbeda-beda ya, Mbak Alfia. Oh iya, Mbak Indah. Langsung aja Mbak Alfia masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih Mbak Alfia yang dimaksud dengan strategi korporat? Jadi kita kan membahas tentang pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi. Jadi strategi korporat itu sendiri nih Mbak Indah ialah suatu kontinum dengan strategi industri tunggal diversifikasi yang tidak berhubungan. Nah, industri tunggal itu sendiri adalah suatu perusahaan yang cenderung terorganisasi secara fungsional nih Mbak Indah. Misalnya, manajer senior bertanggung jawab mengembangkan strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, tetapi nih Mbak Indah, tidak semua perusahaan industri tinggal di organisasi secara fungsional. Misalnya itu rantai restoran cepat saji, hotel, supermarket, dan toko obat itu adalah perusahaan industri tunggal. Nah, tapi perusahaan-perusahaan itu kan diorganisasikan berdasarkan unit-unit bisnis yang masing-masingnya mempunyai fungsi produksi dan fungsi pemasaran nih Mbak Indah. Itu sih Mbak Indah maksud dari strategi korporat itu sendiri. Jadi gitu ya Mbak Alfia penjelasannya Mbak Alfia. Ya. Nah, selanjutnya nih Mbak Alfia, tadi kan sudah membahas tentang Hmm. penjelasan strategi korporat ya Mbak Alfia. Nah, kali ini kita bahas apa saja Mbak Alfia implikasi dari strategi korporat itu sendiri Mbak Alfia. Ya, tadi kan di pengertian strategi korporat tuh udah dijelaskan sedikit nih Mbak Indah tentang manajer senior itu bertanggung jawab mengembangkan strategi perusahaan keseluruhan. Nah, jadi implikasinya dari strategi korporat ini itu ketika perusahaan ini lebih terdiverifikasi oleh para manajer tingkat korporat, nah mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengetahuan dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis nih Mbak Indah. Nah, perusahaan industri tunggal itu terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi ini tingkat korporat. Nah, saluran-saluran komunikasi dan alih kompetensi itu menjadi sangat penting. Sebaliknya, perusahaan yang terdiversifikasi itu tidak berhubungan atau tidak memiliki tingkat saling ketergantungan yang rendah antar unit bisnis. Itu sih Mbak Indah untuk implikasi dari strategi korporat itu sendiri. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa perusahaan industri tunggal itu memiliki hubungan tingkat kompetensi inti tingkat korporat ya Mbak Alfia. Iya, benar banget nih Mbak Indah. Terus lanjut nih Mbak Indah, tadi kan kita udah bahas tentang pengertian strategi korporat, implikasi strategi korporat. Nah, kalau untuk garis pemikiran yang jadi dasar logika kita untuk menghubungkan suatu pengendalian dengan strategi itu maksudnya gimana nih Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, garis pemikiran yang dapat menjadi dasar logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi itu Mbak Alfia ada empat nih Mbak Alfia. Yang pertama itu organisasi berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda juga Mbak Alfia. Nah, lalu yang kedua ini strategi yang berbeda itu memerlukan prioritas tugas. Nah, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang efektif, Mbak Alfia. Nah, lanjut yang ketiga itu Mbak Alfia, sistem pengendalian itu adalah sistem yang mengukur, yang mempengaruhi perilaku dan orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Nah, lalu garis pemikiran yang ketiga nih Mbak Alfia, yang terakhir itu dengan demikian perhatian yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi, Mbak Alfia.
Itu sih Mbak Alfia garis pemikiran yang menjadi dasar logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi Mbak Alfia. Oh iya, jadi untuk strategi garis pemikiran itu ada 4 bagian ya Mbak Indah. Terus nih lanjut nih Mbak Indah. Tadi kan udah kita bahas tentang implikasi dari strategi korporat nih Mbak Indah. Nah terus kalau untuk implikasi terhadap struktur organisasi, itu gimana sih Mbak Indah penjelasannya? Atau masuknya gimana sih? Nah, jadi Mbak Alfia, penjelasan mengenai implikasi terhadap struktur organisasi itu adalah jadi gini Mbak Alfia, lokasi suatu perusahaan pada kontinum tersebut tergantung pada luas dan jenis diverifikasinya. Nah, strategi korporat yang berbeda mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda dan pada gilirannya pengendalian yang berbeda pula Mbak Alfia. Nah, ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke ujung industri diverifikasi yang tidak berhubungan, otonomi dari manajer unit bisnis cenderung meningkat karena dua alasan, Mbak Alfia. Nah, yang pertama itu eh, karena tidak seperti perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan yang terverifikasi tidak berhubungan, mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategi dan operasi untuk sekelompok unit yang berbeda. Nah, lalu yang kedua ini Mbak Alfia hanya terdapat sedikit saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu konglomerat. Sementara terdapat sejumlah besar saling ketergantungan antar unit bisnis dalam perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiverifikasi yang berhubungan. Itu Mbak Alvia implikasi dari terhadap struktur organisasi. Nah, tadi kan Mbak Alfia udah aku jelasin nih Mbak Alfia implikasi terhadap struktur organisasi. Nah, selanjutnya itu Mbak Alfia ada lagi nih, eh, bagaimana sih implikasi terhadap pengendalian manajemen Mbak Alfia? Oh iya, jadi untuk implikasi terhadap pengendalian manajemen ini, Mbak Indah, juga setiap organisasi itu pasti mempunyai struktur yang selaras dengan strategi pilihannya. Nah, tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang tersistem nih Mbak Indah. Nah, jadi strategi perusahaan yang berbeda itu akan mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian ini perlu dirancang. Yang pertama, perlu dirancang ketika perusahaan itu menjadi lebih terdiversifikasi, sehingga para manajer tingkat korporat itu mungkin tidak akan memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis nih Mbak Indah. Terus yang kedua itu dalam keadaan di mana perusahaan-perusahaan itu harus industri tunggal itu dan diversifikasi itu berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat, maksudnya teknologi nirkabel dalam kasus Motorola atas mana strategi dari hampir semua unit bisnis didasarkan. Itu sih Mbak Indah untuk maksud dari implikasi terhadap pengendalian manajemen itu sendiri. Oh, jadi terdapat perbedaan implikasi ya Mbak Alfia. Iya, betul. Strategi perusahaan yang berbeda itu mengimplikasikan perbedaan-perbedaan juga ya Mbak Alfia. Dan di situ Iya. ada dua perbedaan Mbak Alfia. Lanjut nih Mbak Alfia ke yang selanjutnya. Bagaimana sih Mbak Alfia implikasi gaya manajemen terhadap desain dan operasi sistem pengendalian Mbak Alfia? Jadi, suatu bisnis itu kan dapat memilih untuk bersaing baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah nih Mbak Indah. Nah, jadi pertama itu, inovasi produk itu merupakan suatu yang lebih penting bagi unit bisnis diferensiasi. Nah, kedua, unit bisnis ini mempunyai biaya yang rendah nih, Mbak Indah. Biasanya itu biaya itu cenderung untuk mempunyai lini produk yang lebih sempit untuk meminimalkan biaya penyimpanan persediaan dan memperoleh manfaat dari skala ekonominya. Terus yang ketiga nih Mbak Indah, unit bisnis dengan biaya yang rendah itu biasanya nih akan menghasilkan produk sederhana yang bersifat komoditas dan produk-produk ini akan sukses semata-mata karena memiliki harga yang lebih rendah daripada produk saingan. Nah, tetapi produk dari unit bisnis diferensiasi ini akan lebih sukses jika pelanggan memandang bahwa produk tersebut menawarkan keunggulan dibandingkan dengan produk saingan.
Itu sih Mbak Indah mengenai implikasi gaya manajemen terhadap desain dan operasi sistem pengendalian. Oh, jadi suatu unit bisnis itu dapat memilih untuk bersaing baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya yang rendah ya Mbak Alfia. Iya, bener banget nih Mbak Indah. Oke, Mbak Indah. Tadi kan kita udah bahas nih tentang implikasi gaya terhadap desain dan operasi sistem pengendalian. Nah, lanjut nih Mbak Indah. Kalau untuk hubungan dalam perbedaan strategi di tingkat bisnis antara misi dan keunggulan kompetitif, itu maksudnya apa nih Mbak Indah? Nah, lanjut nih Mbak Alfia. Jadi, bagaimana sih hubungan dalam perbedaan strategi tingkat bisnis antara misi dan keunggulan kompetitif? Nah, jadi gini Mbak Alfia. Hubungan dalam perbedaan strategi tingkat bisnis antara misi dan keunggulan kompetitif adalah misi itu berkaitan dengan tujuan keseluruhan perusahaan, Mbak Alfia. Nah, maka dari itu, untuk mengembangkan misi yang paling tepat bagi berbagai unit bisnis, setidaknya perusahaan itu harus mempunyai perangkat ya, empat perangkat pokok nih, Mbak Alfia. Yang pertama Iya. itu bangun atau build, yang kedua itu mempertahankan atau hold, yang ketiga panen atau harvest, dan yang keempat itu divestasi atau divest. Nah, lalu misi bangun itu menyiratkan tujuan menambah pangsa pasar, Mbak Alfiana. Bahkan dengan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Sedangkan misi pertahankan tadi yang hold tadi itu Mbak Alfia, ini tuh diarahkan pada perlindungan pangsa pasar, unit bisnis, dan posisi persaingan. Namun, Mbak Alfia, pada misi panen atau harvest tadi, kebalikan dari misi bangun, Mbak Alfia, di mana misi ini tuh mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas. Nah, kalau yang tadi itu kan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas ya Mbak Alfian. Nah, kalau yang harvest ini dia harus memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Jadi kebalikan dari yang tadi Mbak Alfia. Nah, dan misi terakhir ini yaitu divestasi yang menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera, Mbak Alfia. Nah, sedangkan untuk keunggulan kompetitif sendiri itu adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memformulasikan strategi pencapaian peluang profit melalui maksimalisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Nah, setiap unit bisnis tuh harus dapat mengembangkan keunggulan kompetitifnya untuk dapat melaksanakan misinya, Mbak Alfia. Nah, sekurang-kurangnya ada prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Jadi itu Mbak Alfia hubungannya. Jadi kalau disimpulkan ya Mbak Alfia, yang hubungan perbedaan strategi itu tadi memiliki empat perangkat yang penting nih Mbak Alfia, yaitu bangun atau build, pertahankan atau hold, dan panen atau harvest, dan divestasi atau divest. Nah, sedangkan keunggulan kompetitif itu Mbak Alfia memiliki perusahaan itu harus memiliki dua prinsip pokok yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, Mbak Alfia, yaitu nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Nah, jadi itulah Mbak Alfia hubungan dalam perbedaan strategi tingkat bisnis antara misi dan keunggulan kompetitif. Wah, lengkap banget nih Mbak Indah. Jadi kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih mengenai ketidakpastian lingkungan pada strategi unit bisnis nih. Apa sih Mbak Indah maksudnya? Nah, jadi Mbak Alfia,
Unit-unit yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan dibandingkan unit-unit yang memanen karena beberapa alasan nih Mbak Alfia. Yang pertama itu strategi membangun dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk, sedangkan strategi memanen dilaksanakan pada tahap dewasa atau menurun. Nah, tujuan dari unit bisnis membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, Mbak Alfia. Pada sisi input maupun output, manajer dari unit bisnis membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar pada individu dan organisasi eksternal dibandingkan dengan para manajer unit bisnis yang memanen. Nah, manajer unit bisnis membangun memiliki pengalaman yang lebih sedikit sehingga hal ini memberikan kontribusi terhadap ketidakpastian yang lebih besar. Itu Mbak Alfia, bentuk-bentuk ketidakpastian lingkungan pada strategi unit bisnis ini sendiri. Iya. Nah, lanjut nih Mbak Alfia, Mm-mm. masih berhubungan dengan strategi-strategi dan unit bisnis nih Mbak Alfia. Mm-mm. Bagaimana sih Mbak Alfia bentuk perencanaan strategi dalam strategi unit bisnis Mbak Alfia? Jadi, Mbak Indah, maksud dari bentuk perencanaan strategis dalam strategi unit bisnis itu, maksudnya ini kan perencanaan strategis itu diutamakan untuk unit bisnis yang membangun, terutama itu kan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Manajer senior itu mungkin menetapkan tingkat diskonto yang relatif rendah. Dengan demikian, itu kan bisa memotivasi manajer untuk mengemukakan idenya kepada investor ke kantor korporat. Nah, jadi analisis keuangan pada unit ini membangun mungkin tidak akan bisa diandalkan nih Mbak Indah. Jadi sehingga data-data non keuangan itu kan menjadi lebih penting. Sedangkan untuk yang memanen itu hanya bersifat umum nih karena kan lingkungannya cenderung lebih stabil. Itu sih Mbak Indah untuk perencanaan strategi dalam strategi unit bisnis. Nah, lalu Mbak Alfia, bagaimana Mbak Alfia kalau bentuk penyusunan anggaran dalam strategi unit bisnis tuh bagaimana Mbak Alfia? Jadi dalam penyusunan anggaran unit bisnis nih Mbak Indah, kita tuh kan harus membangun dan memanen secara berbeda. Nah, jadi unit bisnis ini yang membangun dimungkinkan lebih sering akan melakukan revisi anggaran nih Mbak Indah, karena pangsa pasar itu kan pasti berubah-ubah, produk dan lingkungannya itu kan berubah-ubah nih Mbak Indah. Nah, jadi manajer unit bisnis yang membangun itu harus mempunyai unit dan pengaruh yang lebih besar dalam memformulasikan anggaran karena kan beroperasi dalam lingkungan yang cepat berubah dan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dibandingkan dengan manajer senior Mbak Indah. Itu sih Mbak Indah untuk bentuk penyusunan anggaran dalam strategi unit bisnis. Nah, lalu lanjut nih Mbak Indah. Tadi kan udah dibahas mengenai keunggulan kompetitif nih, udah disinggung terus nih mengenai keunggulan kompetitif. Jadi maksud dari keunggulan kompetitif itu sendiri apa sih Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, keunggulan kompetitif itu sendiri adalah suatu unit bisnis tuh dapat memilih untuk bersaing baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Nah, memilih memilih pendekatan diferensiasi adalah bukannya pendekatan biaya rendah, meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis karena tiga alasan, Mbak Alfia. Yang pertama itu inovasi produk adalah lebih penting bagi unit bisnis diferensiasi. Hal ini sebagian disebabkan karena unit bisnis diferensiasi terutama fokus pada keunikan dan eksklusivitasnya, Mbak Alfia. Nah, yang memerlukan inovasi produk yang lebih besar. Sementara unit bisnis yang berbiaya rendah dengan penekanan utama pengurangan biaya biasanya lebih memilih untuk mempertahankan agar penawaran produknya stabil sepanjang waktu. Lalu yang kedua Mbak Alfia, unit Ya. bisnis biasanya biaya rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya penyimpangan persediaan dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Lalu yang ketiga, unit bisnis biaya rendah biasanya menghasilkan produk sederhana yang bersifat komoditas dan produk-produk ini sukses semata-mata karena memiliki harga yang lebih rendah daripada produk saingan. Tetapi produk dari unit bisnis diferensiasi akan sukses jika pelanggan memandang bahwa produk
tersebut menawarkan keunggulan dibandingkan dengan produk saingan. Karena persepsi pelanggan itu sulit dipelajari dan loyalitas pelanggan dapat berubah karena beberapa alasan, Mbak Alfia, sehingga lebih sulit untuk memprediksi permintaan produk terdiferensiasi dibandingkan dengan permintaan untuk komoditas, Mbak Alfia. Itu, Mbak Alfia, maksud dari keunggulan kompetitif. Wah, lengkap banget nih Mbak Indah pengertian dan penjelasan penjabarannya tentang keunggulan kompetitif. Selanjutnya nih Mbak Indah, apa sih yang dimaksud dengan perbedaan dalam gaya manajemen itu Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, para manajer itu kan mengelola secara berbeda, Mbak Alfia. Beberapa manajer sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontak informal. Nah, gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Latar belakang ini meliputi hal-hal seperti umur, pendidikan formal, dan pengalaman pada suatu fungsi tertentu, seperti produksi, teknologi, pemasaran, dan atau keuangan. Nah, karakteristik kepribadian meliputi variabel-variabel seperti kemauan manajer mengambil resiko dan toleransi ambiguitas. Itu Mbak Alfia, pengertiannya Mbak Alfia. Hmm, Nah, lanjut nih Mbak Alfia ke ya. pertanyaan terakhir Mbak Alfia karena waktu kita sudah Hmm, mepet nih. Jadi oh iya, ini langsung saja ke pertanyaan terakhir Mbak Alfia. Bagaimana tentu tuh. implikasi gaya manajemen terhadap desain dan operasi sistem pengendalian Mbak Alfia? Jadi kan gaya manajemen ini mempengaruhi proses pengendalian manajemen nih Mbak Indah. Bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tersebut. Nah, jadi dia kan akan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk peninjauan kinerja. Nah, yang pada akhirnya itu kan akan mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian itu kan akan beroperasi nih Mbak Indah. Jadi yang pertama itu kan ada pengendalian personal versus impersonal. Nah, jadi keberadaan pengendalian personal versus pengendalian impersonal ini dalam sebuah organisasi merupakan sebuah aspek dari gaya manajerial. Nah, jadi manajer yang berbeda dalam hal seberapa pentingnya anggaran dan laporan-laporan formal serta percakapan-percakapan informal dan kontak personal lainnya nih Mbak Indah. Terus yang kedua nih Mbak Indah atau yang terakhir pengendalian ketat versus dengan pengendalian longgar nih Mbak Indah. Maksudnya tuh gaya manajer itu kan akan mempengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus dengan pengendalian longgar dalam situasi apapun. Nah, jadi tingkat kelonggaran itu cenderung meningkat pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Itu sih Mbak Indah untuk pertanyaan terakhir kita hari ini. Jadi udah habis nih Mbak Indah pertanyaan kita kan? Oke, baik Mbak Alfia. Berakhirnya jawaban Mbak Alfia tadi dan berakhir juga pertemuan kita pada kali ini di bab 13 ya Mbak Alfia tentang Hmm, kendalian atas strategi yang terdiferensiasi. diferensiasi. Nah, oke semuanya, itulah tadi pertemuan kita pada kali ini. Kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.